Adapun sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aswalus salati 'alal munafiqina salatul isya wal fajri. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habaw. Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqamu thumma amru rajulan fayusalli bin nasi thumma talaqa ma'i bi rijalin ma'ruf hazmun min hatabin ila qaumin la yashaduna salata fa ukhriqu alaihim buyutahum bin nar." Adapun sabda Rasulullah, "Atqalus sholati 'alal munafiqin salatul isya." Salat yang paling berat untuk dilakukan, salat yang paling berat untuk dilaksanakan pada orang-orang munafik adalah salat isya. Wa sholatul fajri, dan salat subuh. Menurut Rasulullah, salat yang terberat untuk dilakukan bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Maka ketika kita dalam diri kita merasakan malas ketika salat isya, malas ketika salat subuh, dan itu bisa kita introspeksi diri, mungkin dalam diri kita itu ada sifat kemunafikan. Soalnya kata Nabi, paling beratnya pelaksanaan sholat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Itu berat. Artinya ketika dalam diri kita merasa sangat malas ketika melaksanakan sholat isya dan sholat subuh, kita harus introspeksi diri, jangan-jangan dalam diri kita ada sifat munafik. Walau ya'lamuna ma fihima, andaikan saja mereka tahu keistimewaan yang ada pada dua sholat tersebut, keistimewaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, la atauhuma, maka mereka akan datang ke pelaksanaan sholat berjamaah subuh dan isya walau haba, meskipun mereka harus merangkak. Kata Rasulullah, saking oning, andaikan mereka tahu keistimewaan sholat subuh dan isya, mereka akan datang meskipun dengan merangkak. Benikeng hanya asyik, bukan hanya pakai sepeda motor, meskipun harus merangkak, harus pasti datang. Walaqad hamamtu an amura bis salati, dan sungguh aku menginginkan, aku merintah dengan pelaksanaan salat, fatuqamu, maka kemudian salat itu dilaksanakan. Aku ingin ketika aku merintah salat itu dilaksanakan. Tsumma amru rajulan, kemudian aku memerintahkan seorang laki-laki, fayusalli bin nas, kemudian mereka salat dengan orang banyak. Tsumma talaqa ma'i bi rijalin, kemudian aku juga berangkat bersama laki-laki, banyak laki-laki, ma'ahum hasbun min hatabin, dan di mana mereka membawa satu ikat tali kayu bakar, ila qaumin, ke sekelompok kaum la yashhaduna shalah, yang mereka tidak melaksanakan salat. Fa ughriqu alaihim buyutahum binar, maka akan aku bakar mereka, rumah-rumah mereka dengan api. Sampai Nabi seperti itu. Aku datang kepada sekelompok kaum membawa sekelompok laki-laki yang mereka membawa kayu bakar, dan disaksikan mereka tidak salat, aku akan bakar rumah mereka. Itu sampai segitunya Rasulullah. Hadis ini fala yadullu annaha fardhu ain. Hadis itu tidak menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu fardhu ain. Dari ayat di sini kan Rasulullah saking menekankan sholat berjamaah, andaikan mereka tidak sholat, saya akan bakar rumah mereka. Tapi hadis ini tidak menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu fardhu ain, bi annahu waridun fi qaumin munafiqin yatakhallafuna 'anil jamaah wala yashaduna aslan. Karena hadis ini asbabun wurudnya, sebab-sebab dari kewiriyannya hadis ini adalah Rasulullah itu berkata pada kelompok kaum munafik yang mereka tidak sholat berjamaah dan juga tidak sholat. Itu bukan hanya tidak sholat berjamaah, mereka tidak datang ke pelaksanaan sholat berjamaah dan juga tidak sholat. Makanya Rasulullah, aku datang bersama laki-laki banyak membawa kayu bakar. Ketika menyaksikan mereka tidak sholat, aku bakar rumah-rumah mereka. Kalau hadis ini yang dijadikan seakan-akan saking kerasnya Rasulullah pada orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Padahal asbabul wurudnya, penyebab dari riwayatnya hadis ini, Rasulullah itu bersabda tentang orang-orang munafik yang mereka tidak datang ke sholat berjamaah dan juga tidak merasakan sholat di rumahnya. Bukan hanya orang yang tidak sholat berjamaah saja. Jadi ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa sholat berjamaah itu adalah fardhu ain.
Itu menurut para ulama.